kesabaran yang prima itu adalah ketika kita bisa memposisikan diri bagaimana sikap kita ketika kita menunggu. Nggak ada keluarga yang sukses tanpa ujian dan masalah. Saya rasa semua keluarga yang ada di seluruh tanah air ini juga pasti merasakan ujian yang masing-masing berbeda. Saya baru tahu teman saya tadi pagi, sahabat saya banget, ada yang COVID dan ternyata dia udah gak ketemu suaminya di Amerika setahun. Apa? Kok nggak pernah cerita gitu? Nah, dibandingkan dengan saya yang masih bisa telepon, masih bisa ketemu anak-anak gitu. Happy birthday to Mimi. Happy birthday Mimi. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Mimi. Happy birthday. Makasih. Bahagia selalu ya Mi. Makasih. Alhamdulillah. Kadonya gimana kadonya? Belum. Pertanyaan. Iya, terima kasih udah mau datang. Sorry, ngasih sandingannya di depan pintu ya, nggak sopan banget. Makasih loh. Itu udah makan loh. Oke, ya alhamdulillah sudah. Ya hari ini seneng juga karena kemarin rapat panja saya sebagai direkrut untuk menjadi anggota panja pengawas obat dan makanan. Harusnya hari ini kemarin dan hari ini ada konsinyering untuk RUU Waspom, tapi hari ini ternyata dipercepat, jadi hari ini off pas, jadi saya bisa di rumah. Dari subuh tadi sudah menikmati rasa syukur, udah teleponan sama suami, udah habis sembahyang subuh tidur lagi pelukan sama anak-anak, terus ya menikmati syukur dengan menerima kiriman-kiriman dari sahabat, dari temen, baik itu ucapan, makanan, bunga yang nggak habis-habis. Jadi saya seneng lah, semua dapat bentuk syukur. Jadi saya rasa alhamdulillah kita diberikan usia panjang yang bahagia sampai sekarang dan diberikan kesabaran yang prima. Itu buat saya, karena nggak semua punya kesempatan untuk memanage hidup yang banyak porsinya seperti saya ya. Maksudnya sebagai istri yang juga harus menjaga hati suami di saat LDR, itu penting. Dan saya baru pertama kali dalam 10 tahun saya anniversary sendiri, ulang tahun suami sendiri, ulang tahun saya sendiri. Jadi ini baru ngerasain pertama. Jadi pandemi ini memang banyak mengajarkan tidak saja kesempatan untuk lebih menjadi orang yang lebih menerima dan legowo dalam hidup, tapi juga harus bersyukur ya bahwa kita masih sehat, itu aja gitu, dibanding teman-teman atau saudara-saudara kita yang kadang sakit gitu karena COVID ini. Mama. Ini mungkin seperti apa dari anak-anak sendiri, mungkin Aurel dan Zial udah ngucapin selamat atau kirim kue gitu Mi? Iya. Kalau sama Aurel baru semalam baru chat, tapi chatnya tentang acaranya Aurel. Saya nggak usah dimasalahin tentang ucapan dan lain-lain gitu. Nanti juga pasti ngucapin, cuman momennya mungkin masih sibuk. Dan saya nggak perlu lagi ya untuk memaksa anak-anak untuk punya hari spesial sama saya, enggak gitu. Udah semua saya pikir udah cukup. Pasti saya, anak-anak semua udah ada di hati, jadi bentuknya doa apapun, dan setiap hari juga mereka besar artinya buat saya, nggak hanya di hari ulang tahun ini. Kalau sendiri ngasih kado atau apa? Jadi kalau komunikasi bagus itu aja buat saya udah luar biasa. Karena kondisi di Timor Leste ini kan memang benar-benar lockdown, yang udah transmisi lokalnya udah lebih dari 200 yang terkena terjangkit COVID. Jadi bayangkan di posisi suami saya yang kantor aja itu mungkin cuma 100 meter tapi nggak bisa kemana-mana. Jadi tadi malah saya yang sarankan supaya Raul tetap mau beraktivitas olahraga,
jemuran dan lain-lain. Jadi gampang kalau masalah bersukaria itu bisa dilakukan kapan aja, tapi menempatkan rasa di posisi masing-masing itu kayaknya sekarang lebih prioritas deh gitu. Jangan saya bilang tadi, aduh maaf saya di sini tumpengan makan yang nikmat, suami saya makan apa ya gitu, kepikiran gitu, karena ya itu lebih kayak lebih terasa deh untuk bisa dijaga ketimbang hura-huranya. Ini di usia yang sekarang ada renungan apa sih mungkin, atau mungkin ada impian-impian apa yang masih mau dicapai? Ya maksudnya kesabaran yang prima itu adalah ketika kita bisa memposisikan diri bagaimana sikap kita ketika kita menunggu. Nggak ada keluarga yang sukses tanpa ujian dan masalah. Saya rasa semua keluarga yang ada di seluruh tanah air ini juga pasti merasakan ujian yang masing-masing berbeda. Saya baru tahu teman saya tadi pagi, sahabat saya banget, ada yang COVID dan ternyata dia udah gak ketemu suaminya di Amerika setahun. Apa? Kok nggak pernah cerita gitu? Nah dibandingkan dengan saya yang masih bisa telepon, masih bisa ketemu anak-anak gitu. Posisikan diri kita itu selalu husnuzon, selalu berprasangka baik sama Gusti Allah. Pasti semuanya akan dibantu. Jadi saya nggak merasakan rasa kurang atau apa, semuanya baik aja. Ini kan tadi ini pertama kali juga nih, biasanya kan tiap jam 12 malam ada surprise ini. Iya capek juga ya kalau terima surprise. deg-degan gitu ya. Kalau ini memang lebih sepi ya tahun ini, tapi nggak berkurang tuh nikmatnya. Saya senang aja gitu. Mudah-mudahan sih saya fokus juga untuk anak-anak yang kecil juga, mudah-mudahan semuanya bisa terus beraktivitas baik aja tanpa harus merasa kehilangan karena orang tuanya nggak lengkap sih. Ini ada ucapan sayang apa sih dari Amora? Kemarin dia bikinin lagu buat saya itu, dan sebetulnya hari ini juga saya udah mau launching single baru, tapi karena suatu hal masalah digitalisasi dan mastering yang belum selesai, jadi saya minta untuk bersabar. Jadi mungkin itu yang terbaik, karena sesuatu yang ditahan atau yang mundur itu bisa jadi yang terbaik. Jadi memang nggak ada yang spesial, ada perayaan atau apa, siapa aja yang datang, teman saya persilakan masuk, semua sehat. Lagunya? Lagu Amora. Lagunya Amora tuh judulnya Hater. Jadi saya seneng karena dia tuh lower jazznya tuh bagus di lagu ini, makanya saya coba rekam dan dibikin videonya, dan ternyata responnya luar biasa, dari mulai penyanyi jazz sampai oma-oma, opa-opa, tante-tantenya, semuanya memberikan apresiasi yang besar buat Amora. Jadi ya saya pikir walaupun misalkan nanti Amora rezeki peta nasibnya nggak di musik, tapi saya senang dia belajar musik dari muda supaya dia lebih punya rasa, dia lebih punya sense dalam problem resolve gitu. Dia memanage, punya masalah gitu, dia bisa memanage gitu. Anak-anak sekarang biarin aja mereka punya masalah pembelajaran sekolah dan lain-lain, dia manage dan handle dirinya dengan masalah, itu melatih mereka menjadi besar. Jadi saya pikir saya bikinin camping-campingan atau bikin permainan-permainan di luar, alhamdulillah ini juga suami bikinin tempat badminton atau apa itu, supaya anak-anak nggak bosen gitu ya. Mudah-mudahan lah mereka bisa sekolah tatap muka di bulan Juli sesuai wacana pemerintah. Tapi kira-kira mau pulangnya kapan? Jadi Timor Leste itu akan vaksin di April 2021 dan pakai AstraZeneca. Belum tahu apakah ada delay lagi dari pemerintah. Jadi saya masih ngambang ini, belum tahu gitu. Bener-bener LDR yang sekarang ini, saya minta pikiran saya nggak kacau aja. Maksudnya, aduh nggak enak kan gitu. Dulu pertama-tama ketika saya memutuskan untuk LDR, memang suami di Timor kan, dulu seminggu sekali datang ke Jakarta. Karena pandemi ini jadi semuanya tertahan kan, nggak bisa. Kalau dulu saya rasa bahwa suami jauh, dia memberikan saya ekstra jadi saya boleh memutuskan apapun gitu ya.
lebih punya kesempatan untuk bisa memutuskan segala sesuatu. Tapi kalau sekarang lebih pakai rasa karena kondisinya psikologisnya Raul juga terganggu dengan segala keterbatasan lockdown ini. Mi, total udah berapa lama Mi nggak ketemu? Kalau dari Juli 2020 ke sini berarti udah hampir 8 bulan, tapi kemarin Desember saya sempat stay 1 bulan di Timor Leste sebelum di total lockdown. Sekarang border darat, laut, udara semua udah close. Gitu. Bayangkan kalau misalkan dia paksa untuk datang kan harus isolasi 2 minggu, terus kembali lagi ke Timor Leste harus isolasi lagi, buang waktu, kesian. Ya, artinya nanti kemungkinan saat menghadiri akad Aurel kembali sendiri atau mengajak anak-anak? Iya, kembali seperti yang kemarin saya sudah sampaikan bahwa memang karena keterbatasan kehadiran suami saya yang tidak memungkinkan karena lockdown, dan Raul sangat ketat untuk kesehatan anak-anak, apalagi di protokol kesehatan yang memang harus dijaga sekali. Saya harus mementingkan kepentingan umum, kepentingan masyarakat luas lebih banyak daripada kepentingan saya pribadi gitu. Jadi akan lebih baik kalau anak-anak stay aja di rumah gitu. Tapi anak-anak sendiri itu nggak sih, maksudnya rewel nggak sih lama nggak ketemu sama dedinya? Enggak ya, itu saya harus terus mengatur pola yang bagus dalam pengasuhan lah. Makanya saya ajak untuk outing, camping, olahraga yang positif supaya teman-temannya sleep over ke sini, supaya mereka nggak boring, nggak bosan. Dan sekali lagi teknologi kan bisa bantu, walaupun ini kadang buffer karena koneksi yang kurang baik juga kadang mengganggu. Nih, makanan apa namanya ini? Bocoran 46. Wuhuu. Hal apa yang sudah dicapai dan hal apa yang belum dicapai di Eh. 46? Yang belum dicapai. Ya kalau saya sih maunya kalau saya lebih bisa berbuat banyak untuk negara ini, alhamdulillah. Jadi berjuang dan berkarya untuk cita-cita bangsa ini. Saya ingin lebih banyak perempuan melakukan transformasi supaya meningkatkan kesetaraan, supaya lebih banyak perempuan yang kehadirannya bisa disertakan dalam pembangunan. Itu tujuan saya kalau dalam berpolitik ya. Kalau semakin banyak kita melahirkan undang-undang sebagai payung hukum untuk masyarakat dengan sebaik-baiknya, akan lebih baik negara kita, demokrasi kita akan lebih baik. Dan sebagai ibu tentunya masih banyak tanggung jawab saya untuk mengantar anak-anak ini, ya. Tentunya kalau pencapaian nggak usah terlalu muluk-muluk ya, mudah-mudahan semuanya kita sehat, semuanya bisa selamat, terbebas dari COVID, dan semuanya bisa pulih.